Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan yang sudah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah ruah serta keturunan yang solih-solihah. Pada kesempatan hari ini saya mau ziarah ke makam seorang ulama terkenal dan terkemuka pada masanya, ulama karismatik asal Jakarta Betawi, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ yang meninggal atau wafat pada tahun 2011 silam. Nah, ini merupakan kondisi dan situasi di lingkungan sekitar rumah beliau dan sudah mendekat di makam beliau. Jadi makam Kiai Zainuddin MZ itu berada di area masjid yang saat ini teman-teman lihat bersama. Kiai Zainuddin MZ dikenal sebagai dai sejuta umat ya, lantaran ceramah-ceramah beliau itu mengena dan didengar oleh lapisan masyarakat Indonesia lintas batas ya, di lintas usia, dan bahkan non muslim banyak menyimak ceramah-ceramah beliau, bahkan menjadi sebab non muslim memeluk agama Islam lantaran ceramah beliau itu sendiri. Nah, inilah masjid di mana beliau dulu kecil, tumbuh besar, banyak berada di lingkungan masjid ini. Nah, untuk kita bisa ke makam, bisa ke situ. Namun kita tanya dulu ya pada warga ini. Makamnya Kiai Zainuddin MZ itu di mana posisi? Di bawah. Itu makam beliau sendirian apa sama warga juga? Berdua. Apa itu? Sama istrinya. Istrinya wafat sudah lama. Sudah. Mana? Oh, itu ya. Di makam Kiai Haji Zainuddin MZ beserta istri itu berada di area halaman masjid ya. Namanya Masjid Jami Al Ihsan. Fajrul Islam. Oh, masjid namanya Fajrul Islam. Dan di sekelilingnya ini suasananya seperti berada di desa ya, di perkampungan. Dan di pojok sana itu ada gedung-gedung pencakar langit, teman-teman. Itu gedung apa itu, Pak? Apartemen apa? Apartemen Gandaria. Apartemen Gandaria. Apartemen Gandaria juga ada. Kok ada rumah sepertinya baru dibongkar, kenapa itu ya, Pak? Mana? Itu di belakang situ, di sana. Kayak di makam Kiai Zainuddin MZ itu kan posisinya berada di area masjid ini ya, area masjid ini. Sedangkan kediaman beliau sendiri atau dalamnya itu adalah di samping kanan masjid ini, nah, atau di hadapan teman-teman saat ini, yaitu itu adalah kediaman Kiai Haji Zainuddin MZ. Tempo dulu tapi, nah sekarang itu sudah dijual kepada, menurut pengakuan warga, menurut pengakuan beliau ini itu sudah dijual kepada warga Lamongan, dan dijual sudah berapa tahun dijual? Sudah lama, semenjak beliau wafat beberapa tahun baru dijual. Iya. Dijual, akhirnya tidak ditepati lagi sama keluarganya. Keluarganya sekarang berada di Lemua ya, sudah berada di sana, pindah tempat. Jadi ini adalah seorang pengusaha dari Lamongan, katanya pengusaha mainan ya, pengusaha mainan. Bagus teman-teman ya. Jadi rumah ini sangat legend sekali, rumahnya bagus sekali karena pernah ditempati oleh ulama terkenal, tersohor dan karismatik, Kiai sejuta umat Zainuddin MZ. Terus bangunan interior eksteriornya bagus, mestinya mahal. Terjual berapa katanya? 6,2 ya, 6,2 miliar ya. Tahun itu ya, mungkin kalau dijual tahun sekarang bisa 15 miliar ya. Insyaallah
15 miliar atau 10 miliar ya. Tapi kan rumahnya kan itu penuh dengan kenangan kan ya, penuh dengan sejarah ya, sejarah perjuangan Kiai Zainuddin MZ ya. Memang Kiai Zainuddin MZ semenjak mengawali karir memang sudah berada di situ ya, kediaman dia. Di Belakang ya. Di belakang juga dijual. rumahnya aslinya di belakang Rumah aslinya sekarang dijual juga. itu. Dijual juga. Apa memang rumah yang di belakang itu menyatu dengan rumah yang di depan itu? Enggak, Oh enggak. jauh. Oh, jauh. Jadi awalnya itu di belakang rumah beliau ya. Setelah itu kemudian lambat laun beliau alhamdulillah rezekinya membaik, ingin membangun rumah gede itu. Nah, kedua-duanya sama-sama dijual. Sama-sama dijual. Enggak. Oh, yang belakang enggak? Masih. Terus yang nepati siapa? Iya, Sekarang adanya. adiknya ya. Jadi yang di belakang tidak terjual, yang dijual yang depan yang bagus itu ya. Jadi suasananya seperti ini teman-teman. Berada di tengah apa ya, ibu kota Jakarta, dan di sekitarannya lingkungannya seperti ada di kampung-kampung ya, bangunan rumah sederhana, rumah-rumah di sini. Tapi juga kita lihat ada gedung-gedung pencakar langit seperti itu. Nah, itu gedung-gedung pencakar langit. Adapun makam Kiai Zainuddin MZ itu berada di bawah situ. Nah, itu beliau bersama dengan sang istri almarhumah. Bagaimana perasaan jenengan ketika mendengar Kiai Zainuddin MZ wafat waktu itu? Sakit. Sakit ya. Jenengan termasuk ini ya, santrinya Kiai ya. Iya. Ini benar dia. Iya. Di beliau juga aktif ya ceramah di masjid besar ini ya, masjid Jami ini. Sakit apa beliau waktu itu ya? Enggak sakit. Nggak sakit. Tiba-tiba gitu. Pulang malam ke itu langsung ke kamar meninggal. Pulang dah habis dari ceramah-ceramah gitu. Habis terbekam. Bekam. Habis Itu bekam. saya tahu. Iya ya, habis bekam akhirnya kemudian beliau pulang di kamar baru istrinya tahu kenapa, emang katanya istrinya. Jadi cerita bahwa beliau itu habis dari pulang bekam itu dari istri jenengan ya, karena memang istri bapak ini adalah famili ya, famili Kiai Zainuddin MZ ya. Berarti beliau sebenarnya sudah nggak enak badan dari bekam itu ya. Iya. Pulang jam berapa ya? Jam 2 malam. Saya jaga. Pulang jam 2 malam itu ya, jam 2 malam. Nah, setelah itu baru diketahui beliau wafat itu di jam berapa? Pagi jam 7-an. Pagi jam 7 baru diketahui keluarga ya. Terus apa reaksi? Langsung rame ya, pengumuman di masjid. Rame langsung ya. Wartawan banyak pada Iya. datang. Ini Penuh ya semua ya. Tidak menyangka ya begitu cepat ya, dengan fisik tubuh yang masih sehat-sehat diketahui warga, tiba-tiba kok pagi hari sudah mendengar meninggal, jadi kaget ya. Kaget. Jadi betul-betul kehilangan jenengan ya. Kehilangan ya. Kira-kira sekarang ada nggak pengganti yang seperti Nggak layaknya beliau? Nggak ada. Nggak ada kerja. Sulit ya mencari ya. Emang sisi sulitnya kita temukan sosok seperti Kiai Zainuddin MZ dari segi apanya? Dari ilmunya kah? Apa dari ceramah? Apa dari akhlaknya? Apa? Karakter ya. Emang jenengan mengenal karakter beliau itu apa? Seperti apa karakter beliau yang jenengan kenal sebagai tetangga, sebagai famili dari istri ya, juga sebagai santri? Karakter apa yang jenengan kenal dari beliau? Ya, dia pendiam. Dia Sering
negor orang. Sering negur orang, pendiam, sering negur orang. Kalau kalau lagi menyimpang gitu ya, melakukan maksiat atau apa. Sering duduk di situ, Di teras, iya di halaman situ duduk aja. duduk. Jadi sesepuh lah ya, istilahnya jadi sesepuh dalam tokoh lah di masyarakat sini. Juga sering ngaji di sini ya, masjid sini ya. So sering duduk sana ya, di halaman sana. Itu kediaman beliau di situ. Di waktu itu tokoh-tokoh nasional sudah banyak datang ya, presiden datang. Tokoh nasional banyak lah, Roma Irama siapa datang semua ya. Teman kita turun ke bawah ya, ke bawah masjid, berada di sekitaran halaman masjid, karena di bawah inilah Kiai Zainuddin MZ almarhum dikebumikan, dimakamkan bersanding dengan makam istrinya sendiri. Nah kita terus ya bisa melihat dan nanti ziarah, baca Fatihah, baca Quran, tahlil dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di rumah ya. Jadi saya tuh setelah ambil gambar baru saya baca-baca di sini ya. Nah inilah makam beliau itu. Ini makam beliau. Nah, jadi di sini cuma ada 2 makam, Kiai Zainuddin MZ bersama dengan istrinya. Jadi saya secara pribadi mungkin bisa mewakili teman-teman sangat berterima kasih kepada sosok beliau ini, karena ceramah-ceramahnya banyak menggugah dan menusuk hati untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita membangun hubungan sesama manusia dengan baik. Jadi berterima kasih kepada Kiai Zainuddin MZ yang sampai detik ini ceramah-ceramahnya masih terus didengarkan di pasar-pasar, di lapangan, di mana-mana. Mereka fan-fannya beliau ini masih terus mendengarkan ceramahnya meski beliau sudah berbaring berada di makam ini. Ini kucing berada di sekitaran makam Kiai Zainuddin MZ.